Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur. Selamat datang kepada adik-adik calon mahasiswa yang akan mengikuti seleksi masuk UPN ya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membahas ataupun berdiskusi mengenai profil dari program studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Untuk sesi kali ini akan saya pandu bersama Rahmawati. Saya merupakan salah satu dosen teknologi pangan Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Nah, adik-adik calon mahasiswa, hari ini saya kedatangan salah satu dosen dari program studi teknologi pangan, yaitu Bapak Anugrah Dani Priyanto, STPMP MSc. Selamat pagi Pak Anugrah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anugrah, kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Kesibukan Bapak sejauh ini seperti apa? Kesibukan seperti yang kita ketahui ya, bahwa yang dinamakan dosen itu pasti terikat ataupun terkait dengan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, tentunya kita dalam kesehariannya melaksanakan itu tadi, Bu, Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, nah untuk adik-adik yang belum mengetahui nih ya, apa itu Tridharma Perguruan Tinggi, mungkin bisa dibantu dijelaskan Pak Anugrah sedikit mengenai Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, oke. Tridharma Perguruan Tinggi sendiri, jadi gini, mahasiswa maupun dosen itu kita terikat atau kita harus melaksanakan yang dinamakan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Betul. Seperti namanya atau istilahnya, Tridharma Perguruan Tinggi, yakni 3 kebaikan yang harus dilakukan di dalam perguruan tinggi itu. Yang pertama, yakni pendidikan dan pengajaran. Ya, seperti kegiatannya proses belajar mengajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu penelitian. Penelitian di sini yakni kalau dalam skala mahasiswa tentunya nanti penelitian-penelitian tersebut luarannya ataupun outputnya itu kita ikutkan dalam kegiatan kompetisi. Kalau dosen, kegiatan-kegiatan penelitian tersebut itu nanti kita publikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Ya, itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat, di mana pengabdian masyarakat ini pun juga diikuti oleh dosen maupun mahasiswa, tentunya porsinya berbeda. Kalau kita dosen itu biasanya kita laksanakan atau kita terapkan penelitian-penelitian yang kita lakukan itu kepada masyarakat produktif. Di sini biasanya UMKM maupun industri-industri pangan karena kita teknologi pangan. Kemudian juga masyarakat non produktif, contohnya seperti ibu PKK. Nah, gimana caranya kita menggerakkan ibu-ibu PKK maupun karang taruna itu supaya bisa lebih produktif atau menghasilkan itu. Pun demikian juga dengan mahasiswa juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi itu. Contoh konkretnya seperti Bina Desa maupun KKN. Ya, oke, nah ini menarik ya adik-adik calon mahasiswa. Jadi kegiatan di kampus itu merupakan kegiatan integrasi, mulai dari kegiatan pendidikan yang ada di kelas, perkuliahan seperti itu ya. Terus nanti ada juga riset-risetnya, dan nanti kalian bisa terjun langsung nih ke kegiatan pengabdian masyarakat tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Anugrah ya. Ada kegiatan Bina Desa, terus tadi juga bisa menggerakkan komunitas-komunitas atau kelompok non produktif ya Bapak ya. Seperti tadi yang ibu-ibu PKK itu kan banyak ya di lingkungan adik-adik nih. Pasti banyak ibu-ibu PKK ataupun organisasi Karang Taruna. Nah, ini bisa digerakkan seperti itu. Nah, nanti penggerakannya inilah berkaitan dengan kompetensi di teknologi pangan. Nah, Pak, terkait dengan kompetensi di teknologi pangan, Pak, itu struktur kurikulumnya ataupun metode pembelajarannya itu seperti apa ya, Pak? Ya, gini, untuk kurikulumnya sendiri kami sudah berpaku atau patokannya itu pada KKNI ya. KKNI pun sendiri itu juga mengacu pada PATPI atau Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, yakni PATPI ini merupakan asosiasi profesi dosen teknologi pangan seluruh Indonesia, di mana PATPI pun sebenarnya juga mengacu pada standar internasional yakni IFT.
atau Institute of Food Technologies. Itu sih Bu. Untuk kurikulumnya ya Bu ya. Tapi untuk pembelajaran ya Bu ya tadi. Oke. Untuk pembelajarannya sendiri kita bermacam-macam. Maksudnya di sini kita pembelajarannya itu bisa di dalam kelas maupun di luar kelas. Di luar kelas pun kita juga melaksanakan seperti study tour, ya. Kemudian study tour di sini yang dimaksud study tour, jadi kita itu melaksanakan visitasi ataupun kunjungan lapang pada industri-industri pangan karena kita teknologi pangan sekali lagi. Menarik. Oke, terus kemudian juga kita laksanakan proses belajar mengajar itu juga dengan metode praktikum, yakni kita bekerja di dalam lab. Bagaimanapun kita sangat erat terkait dengan laboratorium karena istilahnya ketika kita berbicara teknologi pangan, kita juga berbicara tentang gizi, di mana kita juga perlu mengetahui bagaimana metode-metode analisis mengenai gizi-gizi yang terkandung di dalam makanan itu sendiri. Baik, nah Pak, kalau misalnya nih, kira-kira mata kuliah apa sih Pak yang berkaitan dengan tadi visitasi ke industri, kemudian aktivitas laboratorium, mungkin bisa disebutkan Pak beberapa mata kuliah nih, mungkin adik-adik penasaran itu teknologi pangan belajarnya tentang apa ya? Ya, teknologi pangan sendiri secara garis besar ya Bu ya, itu dibagi sebenarnya untuk tiap masing-masing universitas tentunya berbeda-beda pembagian minat studinya. Tapi kalau di teknologi pangan UPN Veteran Jawa Timur sendiri itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama mengenai rekayasa proses, yang kedua mengenai kimia dan biokimia pangan, kemudian yang ketiga mengenai mikrobiologi dan keamanan pangan. Nah, yang pertama mengenai rekayasa proses. Di sini kita belajar mengenai bagaimana makanan itu diolah. Kemudian bagaimana ketika pengawetan makanan itu dapat memperpanjang umur simpan. Nah, itu salah satu contohnya rekayasa proses. Biasanya bentuk mata kuliahnya seperti teknologi proses pengolahan pangan, kemudian pengemasan dan pengawetan. Nah, itu contoh-contoh di rekayasa proses. Kemudian kita berbicara tentang kimia dan biokimia pangan. Ini kita mulai mendalam mengenai kimiawi yang ada di dalam bahan makanan. Contohnya, misalkan bagaimana makanan tersebut itu bisa menjadi coklat atau browning. Contohnya seperti di apel. Nah, apel ketika kita iris itu kan. Nah, itu kita pelajari di dalam teknologi pasca panen kayak gitu. Terus kemudian ada lagi interaksi antara makanan, komposisi makanan ya, komponen-komponen makanan itu bisa berinteraksi bagaimana yang bagus kita cerna maupun yang tidak bagus kita cerna. Nah, itu bisa kita pelajari dalam ilmu gizi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu kita berbicara tentang minat studi mikrobiologi dan keamanan pangan. Nah, kalau mikrobiologi dan keamanan pangan ini sesuatu yang berhubungan dengan makhluk tidak kasat, maksudnya makhluk yang tidak terlihat oleh mata kita. Ya, kita perlu memerlukan alat-alat seperti mikroskop. Nah, untuk mengetahui itu, contoh konkretnya seperti ini. Bagaimana makanan fermentasi itu kita olah, ya, sehingga dapat memperpanjang umur simpannya. Maupun kalau yang terkait dengan keamanan pangan itu, misalkan gini. Dalam suatu event misalkan, nah di situ itu ada kasus keracunan makanan. Nah, kita harus pandai mendeteksi apa sih yang menyebabkan makanan tersebut itu menjadi sifatnya beracun. Nah, itulah contoh konkret daripada ketika minat studi itu. Tentunya masih panjang lebar ya Bu ya. Kalau kita bahas di sini tentunya enggak. Ini bukan kuliah karena ini podcast. Betul sekali. Nah, itu adik-adik itu sudah cukup detail ya dijelaskan oleh Pak Anugrah terkait dengan pembagian kelompok mata kuliah yang ada di program studi teknologi pangan. Tadi ada rekayasa proses bagaimana memperpanjang umur simpan. Itu bisa dikaitkan dengan kalau teman-teman atau adik-adik tahu nih waktu lagi beli produk pangan terus ada tanggal kadaluarsa begitu ya Pak ya. Betul. Nah, itu ada kaitannya dengan umur simpan ataupun
kelompok keilmuan rekayasa proses di teknologi pangan. Nah, menarik. Terus tadi Pak Anugrah juga bilang ada berkaitan dengan komposisi kimiawi bahan pangan. Nah, itu kalian kan sudah sering nih beli produk terus lihat tabel komposisi ya Pak. Nah, itu nanti dipelajari di teknologi pangan. Sama satu tadi terakhir, banyaknya kasus keracunan. Nah, terus tadi Pak Anugrah bilang kita harus bisa nih mendeteksi penyebab keracunan pangan itu apa. Nah, kalian kan akan merasakan langsung nanti di teknologi pangan ya Pak, bagaimana belajar dan memecahkan kasus keracunan pangan itu sendiri. Oke Pak, menarik sekali nih ya Pak ya, kurikulumnya, mata kuliahnya, dan bentuk metode pembelajarannya. Berikutnya nih Pak Anugrah, adik-adik di rumah ataupun calon mahasiswa ini juga penasaran bagaimana sih terkait dengan fasilitas yang ada di program studi teknologi pangan, Pak Anugrah. Oke, kalau kita berbicara tentang fasilitas tentunya juga kelas dan laboratorium. Tentunya kalau kelas ya kita sesuaikan dengan kuotanya. Kemudian berbicara tentang laboratorium, kami punya 4 laboratorium. Yang pertama mengenai laboratorium rekayasa proses atau teknologi proses pengolahan pangan. Kemudian yang kedua laboratorium kimia dan analisis pangan. Yang ketiga laboratorium biologi dan mikrobiologi pangan. Yang terakhir yaitu laboratorium uji indrawi. Ya, itu sih Bu. Kalau itu tadi terkait dengan fasilitas yang berupa, kalau saya menyebutnya hard skill, sesuatu yang berhubungan dengan akademik. Tapi adapun sifatnya berupa soft skill, yakni bagaimana mahasiswa itu dapat mengembangkan karakter maupun kemampuan-kemampuan di luar daripada akademik. Contohnya seperti gini, kalau di kami juga sangat mendukung dengan adanya kompetisi-kompetisi ilmiah, sehingga adik-adik ini nanti biar tidak hanya berani di dalam kelas, tapi juga mereka berani di luar kelas. Dalam arti mereka dapat berkarya, tetap ranahnya di bidang teknologi pangan, tapi bentuknya berbeda-beda. Misalkan nanti mereka didukung ikut kompetisi-kompetisi ilmiah maupun dalam ajang-ajang duta pangan. Seperti itu. Nah, menarik nih adik-adik ya. Tadi ada beberapa aktivitas yang bisa dikembangkan melalui penggunaan berbagai fasilitas yang sudah disediakan di program studi teknologi pangan. Ya, jadi nanti akan sangat banyak variasi, kalian bisa memilih sesuai dengan passion kalian tentunya dan masih berada dalam cakupan teknologi pangan. Nah, tadi Pak Anugrah sempat menyebutkan tentang kegiatan mahasiswa diikutkan di berbagai ajang. Nah, ini berkaitan dengan prestasi mahasiswa nih Pak. Nah, sejauh ini untuk profil prestasi mahasiswa di teknologi pangan itu seperti apa ya Pak? Ya, oke. Profil prestasi sendiri tentunya kami sebagai dosen kan hanya sebagai promotor ya, penggerak mereka supaya mereka itu dapat mengikuti kegiatan-kegiatan soft skill. Di sini pun juga ada wadahnya, sebenarnya ada wadah Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan. Itu merupakan wadah di mana mahasiswa ini dapat berkarya. Tentunya harus juga dari dalam diri sendiri ya Bu ya. Betul. Terus kemudian kegiatan-kegiatan yang dapat profil ya, mengenai profilnya itu kan saya kira sudah cukup banyak untuk di program studi teknologi pangan UPN Veteran Jawa Timur ini. Yang pernah kita raih ya Bu ya, yang pernah kita raih, alhamdulillah kalau dari teknologi pangan sendiri itu selalu secara berturut-turut dari tahun ke tahun itu mahasiswa kami setidaknya paling sedikit itu ada 1 yang lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa. Tentunya nanti kalau kalian sudah masuk di dalam dunia kampus, kalian akan mengetahui apa sih PKM itu atau program kreativitas mahasiswa, di mana itu merupakan ajang yang paling bergengsi di tingkat nasional. Ya, disitulah nanti teman-teman mahasiswa itu dapat berkreasi, memunculkan inovasi-inovasinya mereka supaya apa? Supaya nanti penelitian-penelitian di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian selain itu juga kami sendiri di teknologi pangan itu ini kebetulan karena pandemi 2 tahun, jadi iya, betul sekali, Pak. jadi kan
kegiatan tersebut sedang tidak dilaksanakan karena berkaitan dengan kegiatan offline. Jadi selalu juga dari teknologi pangan itu dari tahun ke tahun itu selalu setidaknya minimal ada satu perwakilan untuk menjadi duta pangan Jawa Timur. Yang terakhir ya Bu ya, sebelum pandemi itu kami dari 15 besar itu ada 3 mahasiswa yang menjadi setidaknya 15 besar duta pangan Jawa Timur. Nah, itu kan salah satu bentuk prestasi dari mahasiswa, bentuk profilnya. Tentunya ya ini yang bisa saya jelaskan sedikit. Masih banyak lagi prestasi-prestasi mahasiswa teknologi pangan UPN Veteran Jawa Timur ini. Oke, nah itu adik-adik ya, prestasinya itu tidak hanya berkaitan dengan bidang akademik, tapi juga ada bidang non-akademik. Tadi salah satunya duta pangan seperti itu. Nah, kalian juga sudah bisa melihat bagaimana kegiatan-kegiatan tadi berguna untuk mengembangkan kreativitas kalian nih sebagai mahasiswa ya. Kan kalau sekarang masih menjadi calon mahasiswa, nah nanti kalau sudah menjadi mahasiswa akan banyak sekali kegiatan yang lebih variatif. Nah, itu tadi kan terkait dengan mahasiswanya, kurikulumnya, begitu ya Pak ya. Nah, kalau terkait dengan profil dosen di teknologi pangan sendiri tuh seperti apa Pak Anugrah? Ya, alhamdulillah kami dari tahun ke tahun juga selalu menambah sumber daya, yakni dosen yang ada di program studi teknologi pangan UPN Veteran Jawa Timur. Sekitar 48%-nya dosen yang ada di Prodi TP UPN Veteran Jawa Timur sendiri itu sudah mengenyang pendidikan doktor. Dan juga sangat bervariatif ya Bu ya. Tidak hanya dari Jawa Timur mereka mengenyang pendidikannya, tapi juga dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah itu akan memberikan khasanah keilmuan yang sangat beragam di dalam prodi kita. Selain nasional juga ada internasional, salah satunya kan Bu Rahma juga. Nah Pak Anugrah juga loh adik-adik mahasiswa. Jadi kebetulan alhamdulillah kita diberikan kesempatan ya Pak ya untuk sekolah di luar negeri seperti itu, alhamdulillah. Dan ini mungkin bisa menjadi pemantik ya Pak ya untuk adik-adik nanti. Nah Pak, terkait tadi profil dosennya sudah, profil kurikulumnya sudah, dan juga profil fasilitasnya sudah, mahasiswanya sudah. Nah penasaran nih Pak, nanti kalau lulus dari program studi teknologi pangan, kira-kira teman-teman ini akan bekerja di bidang apa Pak? Oke, teknologi pangan pasti nanti terjunnya ke dunia pangan. Apa sih yang terkait ataupun berhubungan dengan teknologi pangan? Mungkin adik-adik yang dapat diketahui di dalam ini ya, contoh kasus kehidupan sehari-hari itu, kalau kalian misalkan beli makanan itu kan harus ada label halal. Betul. Nah itu salah satunya. Kita bisa bekerja menjadi itu kan salah satu instansi pemerintahan ya Bu ya. Misalkan di Halal MUI ataupun BPOM. Nah itu salah satu contoh sertifikasi ya untuk mendapatkan, maaf bukan sertifikasi sih, tapi izin edar. Nah, izin edar daripada suatu produk pangan. Terus kemudian selain halal, kemudian halal MUI, kemudian ada BPOM, kemudian itu terkait yang berhubungan dengan instansi pemerintahan. Adapun instansi ataupun perusahaan-perusahaan, nah itu contohnya seperti industri-industri pangan tentunya ya Bu Rahma ya. Ini baik pemerintahan maupun non pemerintahan pun kita juga tersebar meluas profil daripada alumni kita. Itu sih Bu. Nah tadi Pak Anugrah sudah menyebutkan nih adik-adik terkait dengan bidang pekerjaan di bagian pemerintahan itu maupun di lembaga Badan POM ataupun di MUI. Nah kalau di industri sendiri nih Pak, misalnya contoh industrinya seperti apa nih? Kalau teknologi pangan kan pasti luas nih. Mungkin Pak Anugrah bisa menyebutkan salah satu industri dan mungkin bidang pekerjaannya atau departemen nih di industri tersebut. Saya nggak sebut merek ya kalau. Baik Pak, tentu ya. Nah ini jadi luas gitu. Industri pangan itu baik industri pangan maksudnya yang dapat kita makan, maksudnya produk pangannya, maupun juga industri-industri pengemasannya. Nah, karena kan
yang berkaitan dengan pangan, nggak hanya makanannya tapi Ya, juga kemasannya. kemasan, Nah, oke. itu terus kemudian lini-lini ataupun departemen-departemen yang ada di dalam industri pangan sendiri itu kan contohnya seperti research and development. Kemudian ada apa ya? PPIC. Ya. Nah, kemudian ada quality control, quality assurance. Nah, itu kan salah satu lini-lini yang ada di dalam industri pangan. Tentunya tadi departemen-departemen yang saya sebutkan tadi itu juga ada ataupun dipelajari di dalam kurikulum kita. Oke, Itu sih. menarik nih ya adik-adik. Jadi nanti kalau setelah beres nih mengenyam pendidikan di program studi teknologi pangan, kalian sudah tahu nih nanti akan bergerak kemana saja. Tadi Pak sudah sebagai staf atau pegawai di lembaga pemerintahan sudah, di berbagai sektor industri sudah. Nah, kalau untuk menjadi akademisi atau peneliti memungkinkan nggak Pak Nugrah? Oh, sangat memungkinkan. Ya. Ya. Karena beberapa teman saya pun juga bekerja di LIPI ya. Jadi karena kan kita Kayak berinteraksi atau iya, bersinggungan betul, gitu betul, ya Pak ya. sangat bersinggungan dengan penelitian-penelitian di bidang pangan. Maka dari itu juga tidak hanya terbatas pada produksi tapi juga pada penelitian. Betul. Nah, jadi kan sebelum diproduksi massal kan memang harus diteliti dulu ya Pak ya, supaya kita tahu nih produk pangannya layak atau tidak untuk diperbanyak atau untuk diproduksi skala massal kemudian dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Karena terkadang juga ini sih Bu, karena kalau kita berbicara tentang penelitian, bahaya atau tidak makanan tersebut itu dikonsumsi sebelum, misalkan yang ada di pasar seperti itu kan juga perlu adanya penelitian lagi. Betul. Terkait makanan-makanan ataupun produk-produk segar yang ada di pasaran itu. Oke, nah menarik ya adik-adik. Tadi kalau misalnya saya coba bantu review sedikit ya, nanti kalau setelah lulus dari program studi teknologi pangan kalian bisa bekerja di lembaga pemerintahan ataupun lembaga sertifikasi pangan, terus tadi bisa juga terjun ke dunia industri ataupun terjun sebagai akademisi maupun peneliti seperti itu yang berkaitan dengan teknologi pangan. Nah, terakhir nih Pak Anugrah, sebelum kita usaikan sesi podcast Bela Negara kita. Nah, kira-kira mengapa nih calon mahasiswa, adik-adik calon mahasiswa ini harus memilih program studi teknologi pangan di UPN Veteran Jawa Timur? Gimana Pak Anugrah? Ya, saya pisahkan dua ya Bu ya. Oke. Kenapa harus teknologi pangan dan kenapa harus teknologi pangan di UPN Veteran Jawa Timur? Kalau kenapa harus teknologi pangan? Yang pertama, manusia butuh makan. Betul. Nah, oke. Ya. Terus itu tadi yang pertama. Kalau yang kedua, industri pangan di Indonesia terus berkembang, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Ya. Otomatis sumber daya maupun istilahnya pekerja-pekerja yang dibutuhkan di industri pangan itu juga akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Oke. Kemudian tadi kenapa harus teknologi pangan UPN Veteran Jawa Timur? Ya. Yang pertama, kita tadi sudah mengetahui beberapa seperti fasilitasnya, terus kemudian beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kemahasiswaan, di mana di sini kalian juga dapat mengembangkan potensi kalian, soft skill kalian, bagaimana kalian itu dari pendidikan dasar hingga ke pendidikan tinggi, tentunya nggak akan rugi atau kita punya potensi yang besar ketika kita kuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Karena tadi sudah diketahui ya bahwa prestasi-prestasi daripada mahasiswa teknologi pangan UPN Veteran Jawa Timur selalu terus meningkat. Kemudian selain itu juga tentang kurikulumnya, kami juga sudah mengacu kurikulumnya KKNI dan juga yang terbaru yaitu MBKM. Kami juga sudah menerapkan itu MBKM yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu. Terus kemudian selain itu kami juga selain kurikulum KKNI, MBKM juga kita kurikulum juga mengacu pada
IFT tadi. Oke, standar tadi ya Pak standarnya. ya. Itu sih Bu, saya kira. Oke, menarik ya adik-adik. Ini tuh tadi sekilas, bukan sekilas malah udah cukup detail ya dijelaskan oleh Pak Anugrah mengenai kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas, profil dosen, profil mahasiswa, bahkan sampai ke lapangan pekerjaan sebagai lulusan teknologi pangan sudah dijelaskan oleh Pak Anugrah. Nah, kalau kalian masih penasaran nih pengen tahu informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi ya Pak ya website dari program studi teknologi pangan, atau kalian juga bisa akses dulu nih website di UPN, nanti bisa dilihat fakultas teknik kemudian program studi teknologi pangan seperti itu. Website maupun Instagram Bu. Oke, sudah ada Instagramnya nih. Ini akun Instagram TP apa ya Pak ya? tp.upnjatim. Oke, tp.upn Jatim. Nah, teman-teman silakan ini ya berselancar di sosial medianya untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan profil teknologi pangan. Oke, segitu saja podcast Bela Negara hari ini. Semoga ada informasi yang teman-teman bisa peroleh dan menjadi pertimbangan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, terima kasih banyak Pak Anugrah sudah datang ke studio kami di UPN Veteran Jawa Timur, dan semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Sama juga Ibu, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bela Negara.